Justru dibawa bohong digigit. Inilah bohong. Jadi jangan jadi ortu pembohong, karena itu bertentangan dengan komunikasi yang diajar Quran. Jadi makna pertama qaulan sadida apa? Komunikasi yang jujur. Itu adalah tafsir Ibnu Katsir ya. Yang kedua, qaulan sadida maknanya adalah shawaban, tepat. Qaulan sadida maknanya tepat. Karena sadid itu maknanya tepat. Sadid maknanya selain jujur tepat. Ibu kalau lagi gak sempat sholat istiqoroh atau lagi halangan, sementara ada yang ibu harus putusin, tahu gak caranya walaupun gak sholat? Ibu harus punya pilihan, tapi harus putusin nih, ngizinin soal poligami apa enggak? Jangan. Berat. Misalnya pilih rumah A atau rumah B ya, suami nawarin nih. Sementara ibu lagi halangan kan gak sholat. Ibu tahu gak? Kalau gak sholat tapi bisa memutuskan di bawah bimbingan Allah, tahu? Baca doa yang diajarkan Nabi. Doanya singkat. Nih, kalau kita lagi buru-buru mutusin, ada dua pilihan. Bingung kan? Padahal kita harusnya ini putusan penting. Anak mau masuk pesantren, yang ini apa ini ya? Dua-duanya bagus. Maka siantara yang diajarkan Nabi doanya, Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, berikan petunjuk kepadaku dan tepatkanlah keputusanku. Sadid itu tepat. Jadi baca doanya Allahumma hdini wasaddidni. Hadis riwayat Muslim. Sadid maknanya tepat. Jadi ibu kalau nggak sempat istiqoroh sholat malam-malam, dengan cara itu juga boleh. Jadi sadid maknanya tepat. Jadi kalau komunikasi ke anak tepat ini 4 kategorinya. Ini pembahasannya sebenarnya 12 seri, tapi saya bikin singkat. 1, tepat secara usia. Kalau anak kecil beda sama anak remaja. Kalau anak kecil itu ibu nanti baca buku anakologinya Ayah Irwan. Anak kecil itu 0 sampai 5 tahun senang sesuatu yang demonstratif dan atraktif. Makanya kenapa kalau guru TK itu selalu atraktif? Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang rapi, itu benar. Karena Nabi ngajarin, Nabi itu kalau sama cucunya gak suka gitu. Jadi waktu yang atraktif itu wajib buat anak umur balita. Tapi jangan praktek lagi ke anak SMA. Tangan ke atas, kan semuanya teman-teman mahasiswa ya. Ibu jahit banget. Maka jangan salah treatment, tepat secara usia. Makanya suami kita tuh kalau bisa baca buku Ayah Irwan tuh, karena bagi saya itu buku bantu banget. Jadi kalau sama anak bapaknya jarang pulang mau video call, harus tahu tuh buku anaknya. Kalau anak remaja ceritain tentang anak senang dengan seri bang, tadi tuh Abi makan mie ayam enak banget, dia senang. Tapi kalau anak TK mulainya dari sapaannya udah beda. Assalamualaikum, matanya tutup. Wah. Jadi jangan video call sama anaknya yang TK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimatiin langsung. Kok dimatiin? Tadi Abu Ubaidah kan? Kamu dipikir Abu Ubaidah gitu lagi mau ngasih tahu tentang kondisi gajah. Ya karena bapaknya kaku banget. Pelajari ya. Oke, tepat secara usia. Nanti kalau ada remaja dan kedua tepat secara jenis kelamin. Walai sadar kalau kau tak laki-laki nggak sama dengan perempuan. Laki-laki nggak sama. Makanya didik laki-laki nggak boleh sama dengan perempuan. Bukan anak kita rusak salah satu atau dua-duanya. Saya tawarkan kalau bisa ikut ikos mendidik anak laki-laki dan perempuan dikoordinir sama sekolah atau sama komite. Karena ini materi untuk memastikan anak kita jadi laki sejati atau perempuan sejati.
E-course-nya itu 24 video pembelajaran. Satu video itu eksklusif cuma 15 menit. Jadi kalau sehari luangin waktu 15 menit bisa diakses di mana aja, di rumah, di kamar, sudah di WC ya Mas Sopan. Ya, itu selama sebulan kita tuntas mengenali pendidikan anak laki-laki. Sebulan lagi pendidikan anak perempuan. Selesai pendidikan anak perempuan selesai, nanti ada tombol klik mau diskusi dengan Ustaz Benri dan Aywan, klik, nanti ada live secara Zoom, kapan ditentukan untuk ngobrol. Nah, saya sarankan mendingan satu sekolah bareng-bareng supaya pada saat question and answer bisa sama-sama. Jadi bareng-bareng kayak kajian ini bisa dilakukan via Zoom atau ketemuan. Kalau mau, karena beberapa sekolah kerjasama sama kami termasuk Freeport kerjasama, akhirnya sekarang bapak-bapak yang sibuk tetap bisa mengakses parenting lewat handphonenya berkurikulum bagaimana mendidik anak laki-laki sesuai nomor 7 sampai 15 dan itu ada di modul kami. Kalau mau ikut nanti tanya sama Syahid cara gimana, dikoordinir sama komite juga boleh. Karena ternyata impact-nya adalah selama ini saya kalau misi kajian parenting itu nggak bisa tuntas dan hanya jadi popcorn doang gitu. Besok-besok nggak ada perubahan di orang tua. Makanya saya bilang saya pengen sekarang kajian parenting itu berkurikulum. Orang tua belajar tanpa harus undang saya langsung, kecuali cuma diskusi tanya jawab. Nah, jadi bisa belajar, suami bisa belajar. Jadi satu account bisa diakses 2 device. Jadi suami belajar, istri belajar. Dampaknya tau nggak apa? Dampaknya banyak ayah-ayah yang mau akhirnya datang kajian parenting hari ini. Di sekolah yang sudah kami coba, biasanya kalau kajian parenting itu ayahnya 10 atau 20%. Ada sekolah gara-gara ikut e-course ini, ayahnya hadir sekitar 70% lebih banyak dari itu. Karena setelah ikut kajian itu sadar salah satunya anak saya bagi banyak jawab. Nanti dibahas itu. Ya. Yang ketiga, tepat secara karakter tabiat. Yang terakhir, tepat secara situasi. Jadi komunikasi itu 4 hal. Tepat secara usia, tepat secara jenis kelamin, tepat secara tabiat. Jadi kalau anak kita, jadi jangan paksa anak kita yang laki-laki harus jadi Umar. Islam dasar orang tua seolah-olah kalau laki-laki itu harus kayak Umar. Padahal laki-laki di zaman Nabi ada yang kayak Usman pemalu. Terus anak kita gak laki banget. Usman laki banget. Anak kita laki-laki ada kayak Abu Bakar yang gampang nangis. Seringkali kita bilang cengeng tidak. Cengeng itu mental sikap. Air mata itu tidak ukuran laki-laki cengeng. Abu Bakar itu gampang nangis tuh. Terus mau kita bilang Abu Bakar gak laki banget. Abu Bakar itu baca Quran aja nangis. Kainnya menyentuh mata kaki nangis. Tapi ketika di masa dia orang gagal zakat diperangi. Mau kita bilang dia itu gak laki banget. Jadi jangan paksa anak kita, kamu tuh kayak Umar. Bisa jadi dia Abu Bakar di zaman ini. Harus kenali karakter anak kita. Yang keempat, tepat secara situasi. Pagi hari beda sama siang hari. Papanya itu masa-masa mood booster. Jadi harus sering-sering memberikan, jangan marah-marah, jangan ngancam, karena itu menentukan kualitas anak di sekolah. Tapi itu aja waktunya. Saya tenggorokan saya udah mulai agak sakit. Mudah-mudahan lain waktu bisa lanjutkan pada tanya jawab maksimal sampai jam 11. Ya, satu aja. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pemaparannya yang sangat bermanfaat. Karena waktunya sudah sangat mepet, mungkin saya bisa buka sesi pertanyaan. Satu pertanyaannya, mungkin dari sini ada Bunda yang mau bertanya.